فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Ini karena di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir beliau langsung menyatukan pembahasan ayat 139 sehingga 141. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan itu, kita ambil faedah-faedah dari Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Baik, sekarang beliau masuk yang ke 139 tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal ini ya, qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Katakan wahai Rasulullah kepada mereka, apakah kalian akan mendebat kami tentang Allah sementara dia adalah, dohirnya untuk ayatnya sudah dibaca ya, dohirnya sudah. Baik, berarti langsung amtakulun kah? Ayo, baik. Amtakuluna inna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq kanu hudan aw nasara. Ataukah kalian wahai ahli kitab mengatakan bahwa sesungguhnya Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'qub, demikian pula asbaq, yaitu para nabi dari kabilah-kabilah Bani Israel, mereka itu dulunya adalah Yahudi atau Nasara. Ini tentunya soal ingkari, pengingkaran. Qul a'antum a'lamu amillah. Katakan kepada mereka wahai Rasulullah, apakah kalian yang lebih tahu ataukah Allah yang lebih tahu? Wa man adlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan persaksian di sisinya dari Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Yaitu berusaha menyembunyikan persaksian dari Allah. Padahal Allah sudah mempersaksikan seluruh nabi adalah muslimun, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Baik. Nah, mereka menyembunyikan itu, tidak mau menceritakan kepada umat manusia. Dan Allah sama sekali tidak lalai dari apa yang kalian perbuat. Disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah bahwasanya ini adalah dakwaan lain, klaim yang lain dari mereka, dari ahli kitab, dan perdebatan tentang para utusan Allah. Kalau ayat 139 itu perdebatan tentang Allah, siapa yang lebih layak untuk menjadi paling dekat dengan Allah. Nah, sekarang masalah para rasul. Mereka menyatakan bahwasanya mereka lah yang paling layak untuk berdekatan dengan para rasul yang disebutkan itu dibandingkan dengan kaum muslimin. Maka Allah membantah mereka dengan firman-Nya, "A'antum a'lamu amillah?" Apakah kalian yang lebih tahu ataukah Allah? Maka Allah berfirman, karena Allah sudah berfirman, "Maka Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyya, walakin kana hanifan muslima, wa ma kana minal musyrikin." Ibrahim itu bukan Yahudi ataupun Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang hanif, yang lurus agamanya dan
condong dari kebatilan kepada kebenaran, dari syirik kepada tauhid. Dan dia adalah seorang muslim, dan dia sama sekali bukan termasuk dari kaum musyrikin. Nah, kalau Ibrahim bukan Yahudi dan bukan Nasrani, tapi malah beliau adalah muslim, berarti apa? Sementara para nabi yang setelahnya diperintahkan untuk ikut Ibrahim, berarti Ismail, Ishak, Yakub dan nabi-nabi yang setelahnya semuanya adalah muslim, bukan Yahudi, bukan Nasrani, dan bukan termasuk dari kaum musyrikin. Baik, berarti ini bantahan. Orang Yahudi dan orang Nasrani, mereka tidak layak untuk mengklaim berdekatan dengan nabi-nabi tadi, karena jalan yang mereka tempuh lain. Sementara mereka mengatakan bahkan Ibrahim itu dulu Yahudi atau Nasrani, masing-masing mengklaim demikian. Maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, boleh jadi mereka itu jujur dalam ucapannya tadi, ucapan mereka, dan mereka tahu bahwasanya Ibrahim memang seperti itu. Atau kemungkinan kedua, Allah Ta'ala itulah yang jujur dan mengetahui tentang itu. Karena sekarang yang diperbandingkan adalah Allah atau mereka. A'antum a'lamu amillah, kalian yang lebih tahu ataukah Allah yang lebih tahu? Ini kalau diperbandingkan ilmu. Kalau perbandingan kejujuran, wa man adzlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan persaksian di sisinya dari Allah? Persaksian dari Allah disembunyikan di sisinya, tidak mau menceritakan kepada umat manusia. Baik. Nah, tak ada yang lebih jujur daripada Allah, tak ada yang lebih tahu daripada Allah. Allah yang paling jujur dan paling tahu. Berarti kalau Allah yang benar, maka Yahudi dan Nasrani itu dusta dan keliru. Kata beliau di sini, salah satu dari dua kemungkinan tadi itu bersifat pasti dan tak mungkin dihindari. Dan bentuk jawabannya itu masih mubham, yaitu tidak diterangkan, tidak ditampilkan di dalam ayat tadi. Tapi bagi orang yang berakal, dia paham apa jawabannya. Makanya beliau mengatakan, walaupun di sini mubham, yaitu tidak disebutkan jawabannya, namun dia ada di puncak kejelasan dan keterangan. Betul-betul sangat jelas dan sangat terang. Sampai-sampai yaitu saking jelasnya dia tidak perlu untuk dikatakan dalam ayat tadi, bahkan Allah yang lebih tahu dan dia itu lebih jujur. Jelas itu adalah perkara yang ma'ruf. Dan yang jawaban yang seperti itu tidak perlu disebutkan dalam ayat tadi, karena saking jelasnya dia bagi setiap orang. Sebagaimana apabila ditanyakan, malam itukah yang lebih bercahaya ataukah siang hari yang lebih bercahaya? Ini terlalu jelas untuk dijawab di dalam ayat tadi. Kemudian, api itu lebih panas ataukah air yang lebih panas? Jawabannya terlalu jelas, tak perlu sampai disebutkan di dalam ayat tadi, seandainya ada ayat yang seperti itu. Syirik itu lebih baik ataukah tauhid yang lebih baik? Seperti itu pula polanya, tak perlu dijawab di dalam ayat tadi karena terlampau jelas bagi orang-orang yang memang fitrahnya masih lurus dan akalnya masih sehat. Dan yang seperti itu, perkara ini jawabannya diketahui oleh setiap orang yang memiliki akal sehat sedikit saja, sehingga mereka sendiri mengetahui itu. Mereka tahu bahwasanya Ibrahim dan yang lain dari kalangan para nabi itu bukanlah mereka ini Yahudi, bukan pula mereka itu Nasrani, namun mereka menyembunyikan ilmu ini, mereka merahasiakan persaksian ini. Maka dari itu, kezaliman mereka adalah kezaliman yang paling besar. Maka dari itu Allah Ta'ala berfirman, wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah.
Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan persaksian yang datang dari Allah, dia sembunyikan di sisinya, tidak mau menceritakan ke umat manusia. Maka persaksian tadi, persaksian bahwasanya para nabi itu adalah kaum muslimin, bukan Yahudi, bukan Nasrani, ini diletakkan di sisi mereka, dititipkan, diamanahkan kepada mereka untuk mereka sampaikan kepada umat manusia, dan itu datangnya adalah dari Allah. Persaksian itu bukan dari para makhluk, ini adalah dari Allah langsung. Allah yang memberikan rekomendasi dan ketetapan bahwasanya para nabi itu bukan Yahudi dan bukan Nasrani, tapi dia Muslim. Maka kalian masyarakat Yahudi dan Nasrani, taubatlah dan ikutilah ajaran yang benar, yaitu ajaran Islam. Seakan-akan inilah pola amanah yang Allah tuntut dari Bani Israel untuk menyampaikan kepada umat mereka. Bani Israel yaitu para pemuka agamanya dan sebagainya. Para nabinya jelas sudah menyampaikan itu, tapi mereka sengaja membunuh para nabi mereka. Kemudian disebutkan di sini, maka apabila telah disebutkan bahwasanya persaksian ini datang dari Allah dan persaksian ini diamanahkan oleh Allah kepada mereka untuk diceritakan, ini menuntut ihtimam, yaitu mengambil berat untuk melaksanakan amanah tersebut. Namun mereka merahasiakannya dan justru menampilkan kebalikannya, mengajarkan yang terbalik-balik. Maka mereka menggabungkan antara penyembunyian kebenaran dan tidak mengucapkan kebenaran tadi, serta menampilkan kebatilan dan justru mengajak orang kepada kebatilan tadi. Bukan hanya diam, tapi apa? Diam dari kebenaran dan justru malah mengucapkan yang batil. Bukankah ini adalah kezaliman yang paling besar? Jawabannya adalah tentu saja. Dan Allah, tentu saja demi Allah. Dan Allah akan menghukum mereka disebabkan oleh kezaliman terbesar tadi dengan siksaan yang paling keras. Maka dari itu Allah berfirman, ini pola ancaman, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah sama sekali tidak lalai dengan pola apa? Isim fa'il, bukan wa mallahu yaghfal dengan apa? Pola fi'il, tapi isim fa'il. Dan ini lebih kuat karena setiap pola isim dia itu menunjukkan istiqrar, yaitu betul-betul menetap, menunjukkan ini adalah ancaman yang sangat pasti. Allah sama sekali tidak lalai dari apa yang kalian perbuat. Berarti jawabannya apa? Kalau Allah tidak lalai, konsekuensinya bahkan Allah telah menghitung, membilang seluruh amalan-amalan mereka, menghitungnya dan mempersiapkan untuk mereka balasannya. Namanya tidak lalai, berarti sebaliknya. Maka alangkah buruknya balasan tersebut sebagai balasan untuk mereka, yaitu apa? Seburuk-buruk balasan adalah balasan untuk mereka tadi, dan seburuk-buruk dan neraka adalah tempat tinggal yang paling buruk bagi orang-orang yang zalim. Maka mereka tak mampu keluar dari neraka. Bahkan setiap muslim akan mendapatkan tebusan berupa orang Yahudi dan Nasrani untuk menduduki posisi di dalam neraka. Saking buruknya hukuman untuk mereka, untuk terutama para pendetanya dan para ulama yang menyembunyikan ilmu mereka itu. Dan ini adalah metode Al-Quran ketika menyebutkan ilmu dan kemampuan, setelah menyebutkan ayat-ayat yang mengandungi amalan-amalan. Setelah menyebutkan amalan-amalan, tahu-tahu disebutkan Allah senantiasa mengetahui, Allah itu mampu untuk menghukum, atau mereka tidak mungkin luput dari Allah. Itu sering metode macam itu yang maknanya apa? Allah akan membalasi mereka
berdasarkan pengetahuan Allah tadi dan kemampuan Allah yang sempurna untuk menghukum mereka. Maka pola seperti ini dalam Al-Quran memberikan faedah adanya janji dan ancaman. Kalau ancaman macam tadi, kalau janji seperti misalkan apa itu? Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kebaikan apapun yang kalian perbuat maka Allah mengetahuinya. Ditutup dengan apa? Masalah ilmu, masalah Allah tahu. Berarti apa? Allah akan membalas amal soleh tadi berdasarkan ilmu dia. Walaupun mungkin orang sedunia tak tahu kebaikan kita, tapi Allah yang akan membalasnya karena dia tahu dengan pengetahuan yang sempurna. Ini adalah pola janji dan ancaman. Juga ini merupakan pola targhib wa tarhib, penyemangatan agar orang bersemangat untuk memperbaiki diri dan beramal soleh. Dan tarhib yaitu menakut-nakuti. Dan juga penyebutan Asmaul Husna setelah disebutkannya hukum-hukum ini juga apa? Memberikan faedah seperti yang tadi itu wa mallahu bighafilin atau fa innallaha bihi alim misalkan, dan yang seperti itu ini memberikan faedah bahwasanya urusan agama dan urusan pembalasan itu merupakan jejak dari jejak-jejak nama-nama Allah Ta'ala. Nama Allah tidak kosong, nama Allah itu nanti ada jejaknya. Kalau Allah tidak kalau Allah Maha Kuasa berarti apa? Maka memang pembalasan itu akan ditegakkan. Kalau Allah Maha Tahu itu menunjukkan bahwasanya hukuman dan pahala itu juga akan diberikan kepada orang yang layak mendapatkannya. Demikian pula urusan agama dan balasan-balasannya itu salah satu perkara yang diwajibkan oleh nama-nama Allah Ta'ala tadi. Nama Allah tidak kosong, nama Allah ada konsekuensinya. Dan nama-nama tadi memang menuntut adanya perkara-perkara syariat dan menuntut adanya balasan-balasan. Makanya seluruh perbuatan umat manusia dan langkah-langkah mereka di dunia itu akan ada efeknya, akan ada hasilnya. Wallahul musta'an. Baik. Ilahuna wallahu a'lam.